Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Albab dengan NIM G00240002. Saya akan menjelaskan tentang laporan satu anatomi dengan soal itu jelaskan anatomi traktus respiratorius superius. Oke, pertama saya akan mulai membahas dengan hidung. Hidung itu dia memiliki dua buah lubang yang di depan dekat vestibulum nasi itu ada nares, sedangkan di belakang itu ada koana. Nah, di tengah itu ada suatu lipatan-lipatan yang disebut dengan kongka. Nah, kongka ini nanti akan terdapat lagi struktur, itu ada recessus paling atas recessus sphenoethmoidalis, lalu berikutnya di bawahnya ada meatus superius, meatus media, dan meatus inferius paling bawah. Pertama bahas dari yang paling bawah dulu di meatus inferius. Meatus inferius itu nanti ada apa? Di sana akan ada yang namanya ductus nasolacrimal. Ini akan menghubungkan dengan mata, di mana saat kita menangis akan mempengaruhi hidung juga. Nah, di atasnya itu ada media. Nah, di media ini ada cukup banyak bangunan. Yang pertama, di paling atas bagian media itu ada sebuah kubah. Itu disebut dengan uh, bula ethmoidalis. Itu sebagai apa? Itu sebagai tempat keluarnya dari selula ethmoidalis media. Nah, berikutnya di bawahnya itu nanti ada sebuah lubang atau bukaan seperti itu yang disebut dengan hiatus semilunaris. Ini tempat keluarnya dari sinus maxillaris. Di ujung setengah lingkaran itu, semilunar kan setengah lingkaran ya, di ujungnya itu nanti eh, akan ada infundibulum ethmoidalis. Fungsinya apa? Itu tempat keluarnya dari sinus frontalis dan juga selula ethmoidalis anterior. Nah, berikutnya di atas dari media itu kan ada meatus superius. Nah, meatus superior ini itu ada tempat keluarnya dari sinus dari selula ethmoidalis posterior. Di atasnya lagi ada recessus sphenoethmoidalis, tempat keluarnya sinus ethmoidalis. Nah, berikutnya kita bahas dulu faring. Faring itu kan dibagi tiga, ada eh, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring itu setinggi VC1 sampai VC2 dan di sana tuh ada bangunan unik yang namanya opte atau ostium pharyngeal tuba uh, au- tuba auditiva eustachiae, di mana nanti akan menghubungkan nasofaring dengan auricula media. Nah, lalu di atasnya itu nanti ada sebuah peninggian yaitu ada torus, namanya itu ada eh, torus tubaria. Sedangkan di bawahnya nanti ada torus levatorius yang dibentuk dari musculus levator veli palatina. Nah, di atasnya nanti yang eh, torus tubarius itu nanti akan terus menjalan ke belakang dan akan nanti ada nama di belakangnya itu nanti akan ada namanya recessus pharyngealis. Nah, di situ nanti akan ada eh, alur terus ke belakang yang berujung menjadi tonsila tubaria. Nah, selain itu juga ada tonsila pharyngeal di sini. Berikutnya ada orofaring. Orofaring itu setinggi VC2 sampai VC3 dan itu batasnya itu ada di isthmus facium. Selain itu dia juga ada fossa tonsillaris yang nanti akan ditempati oleh tonsilla palatina. Dan di sini ada bangunan unik itu namanya ada uh, vallecula epiglottica yang mana fungsinya untuk ini tempat benda-benda tumpul yang tertelan akan menyangkut. Oke, lalu di bawahnya nanti ada laringofaring. Laringofaring ini setinggi VC eh, 6, VC3 sampai dengan VC eh, VC VC sampai dengan VC5. Nah, nanti di situ hanya ada dua struktur yang lumayan penting yaitu ada fossa papillaris tempat benda-benda tumpul yang menyangkut dan juga ada meatus laringea. Nah, berikutnya kita akan membahas yang namanya laring. Nah, laring ini sendiri itu ada beberapa eh, struktur. Itu ada
ada jaringan tulangnya, lalu itu ada jaringan lunaknya. Pertama jaringan keras. Jaringan keras itu ada tulang-tulang dan kartilago. Tulang-tulangnya itu ada apa aja? Tulangnya cuma satu, itu ada osiodeum. Lalu berikutnya kartilagonya ini ada lumayan banyak. Yang pertama itu ada yang ini yang cukup lebar dan di atas ini adalah kartilago tiroidea. Kartilago ini nanti pada laki-laki akan membentuk yang namanya Adam's apple. Nah, berikutnya itu ada si di bawahnya itu ada kartilago krikoid. Di mana kartilago krikoid ini itu bentuk lingkaran di mana melingkari di bawahnya. Lalu ada juga kartilago epiglotis yang ini. Lalu juga ada kartilago eh, ada kor, kor, cornita sama ada cartilago aritonea. Lalu berikutnya ada juga eh, jaringan yang lunak itu ada yang dibagi lagi jadi dua, ada eksterna sama interna. Yang eksterna itu yaitu menghubungkan dengan bagian-bagian di luar dari laring. Itu ada tiga. Yang pertama ada membrana tiroidea, lalu ada hioepiglottica, lalu yang terakhir ada krikotrakea. Nah, sedangkan yang interna itu menghubungkan sesama dari bagian dari si laring. Itu ada apa aja? Ada membrana quadriangularis, lalu juga ada eh, lalu ada membrana krikotiroidea. Lalu berikutnya ada kita akan membahas yang namanya glotis atau pita suara. Nah, pita suara sendiri itu dibagi ada dua buah, ada yang palsu sama yang asli. Yang palsu itu dibentuk oleh bagian yang di atasnya. Yang ini itu disebut juga eh, dengan plica vestibularis, di mana nanti ruang di antara dua buah plica vestibularis ini disebut dengan rima vestibularis. Nah, di bawahnya itu yang pita suara asli. Pita suara asli itu dibentuk dari rima vokalis, dari plica vokalis, yang ruangan di tengahnya nanti ada plica glottidis. Lalu untuk neurovaskularisasinya sendiri, yang pertama yang hidung tadi itu di eh, vaskularisasi oleh beberapa arteri, atau ada arteri Palatina mayor, habis itu ada Palatina eh, splenopalatina, lalu juga ada labialis superior. Nah, eh, tiga buah arteri tersebut nanti akan membentuk yang namanya plexus Kieserbach atau menjadi daerah lemah daripada si hidung yang sering terjadi epistaksis atau mimisan. Oke, lalu dan juga untuk persarafannya sendiri itu ada nervus olfactory sama ada eh, nervus facialis. Lalu berikutnya ada faring. Faring ini vaskularisasinya itu vaskularisasi oleh arteri palatina dan di bawah itu dari eh, tiroides superior. Lalu di bawahnya lagi ada eh, trakea. Trakea ini trakea, laring itu divaskularisasi oleh arteri dan vena laryngealis superior dan inferior. Dan untuk nervusnya itu ada bagian atas pita suara itu ada nervus laryngealis superior, dan yang di bawahnya itu disebut dengan uh, laryngealis recurrens. Lalu mungkin sekian untuk nomor satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.